kami dari kelompok 2 dengan anggota Vita Fatima NPM 022, Sherly Salsabila NPM 102, Wiratnasari NPM 029, Septiana Pujianingsih NPM 027, Nafis Hamam Nabil Pradana NPM 064, Intan Sukmalaras NPM 026, kemudian Firda Nur Arifah NPM 109. Ya, pada pertemuan kali ini kelompok kami akan menjelaskan materi mengenai function atau fungsi. Langsung saja. Function atau fungsi. Blok pada function hampir sama dengan blok pada prosedur. Hanya pada function harus dideklarasikan dengan tipe dari function tersebut yang merupakan tipe hasil dari function itu sendiri. Sehingga dikatakan function dapat mengembalikan nilai. Kemudian sintaksnya yaitu function, identifier, type, fungsi standar non-matematis, berguna untuk melakukan manipulasi string, fungsi standar non-matematis yang dimiliki Turbo Pascal diantaranya adalah copy, concat, post, length. Contoh penggunaan fungsi standar non-matematis adalah pada fungsi string untuk menampilkan input string pada posisi center layar monitor. Yang kedua, fungsi standar matematis berguna untuk melakukan operasi-operasi matematis baik yang menyangkut operasi aritmatika maupun trigonometri. Beberapa fungsi standar untuk aritmatika diantaranya adalah ABS, EXP, len, in, frac, SQR, SQRT, dan P. Fungsi standar ABS berguna untuk mendapatkan nilai mutlak dari suatu bilangan, baik integer maupun real. Sintaks dari fungsi ini adalah ABS X. Dalam sintaks tersebut, X dapat berupa integer maupun real. Hasil dari ABS adalah bilangan integer positif atau real positif. Lalu yang kedua yaitu fungsi standar EXP berguna untuk mendapatkan nilai pangkat dari bilangan E atau bilangan natural. Sintaks dari fungsi ini adalah EXP. Dalam sintaks tersebut, EXP sama dengan EX. Bilangan X dapat bertipe integer maupun real. Hasil dari EXP adalah bilangan real. Fungsi standar len berguna untuk mendapatkan logaritma alami dari suatu bilangan. Sintaks dari fungsi ini adalah len. Dalam sintaks tersebut, len X sama dengan E log X. Bilangan X dapat bertipe integer positif maupun real positif. Hasil dari len X adalah bilangan real. Yang keempat yaitu fungsi standar in. Berguna untuk mendapatkan nilai bulat dari sembarang bilangan real. Sintaks dari fungsi ini adalah in. Dalam sintaks tersebut, X dapat bertipe real. Hasil dari in X adalah bilangan bulat dari X, tetapi masih bertipe real, dengan aturan pembulatan ke bawah. Kemudian yang kelima, yaitu fungsi standar frac, berguna untuk mendapatkan nilai pecahan dari sembarang bilangan real. Sintaks dari fungsi ini adalah frac X. Dalam sintaks tersebut, X dapat bertipe real, dan hasilnya juga bilangan real. Selanjutnya, yang keenam, fungsi standar SQR berguna untuk mendapatkan pangkat 2 kuadrat dari suatu bilangan. Sintaks dari fungsi ini adalah SQRX. Dalam sintaks tersebut, X dapat bertipe real atau integer, dan hasilnya juga bertipe real atau integer tergantung jenis data yang diinputkan. Lalu yang ketujuh, fungsi standar SQRT berguna untuk mendapatkan nilai akar pangkat 2 dari suatu bilangan. Sintaks dari fungsi ini adalah SQRTX. Dalam sintaks tersebut, X dapat bertipe integer atau real dan hasilnya juga bilangan real. Yang kedelapan, fungsi standar P berguna untuk mendapatkan nilai P, yaitu 3,14 sekian. Sintaks untuk mendapatkan nilai P ini cukup diketikkan P pada program yang dibuat sesuai keperluan. Kemudian yang kesembilan yaitu fungsi standar matematis yang lain, round dan trun.
Beberapa fungsi standar trigonometri dalam Pascal ada 3, yaitu sin, cos, dan arctan. Fungsi standar sin berguna untuk mendapatkan nilai sinus dari suatu sudut dalam radian. Sintaks dari fungsi ini adalah sin x. Dalam sintaks tersebut, x harus berada dalam satuan radian. Yang kedua yaitu fungsi standar cos berguna untuk mendapatkan nilai kosinus dari suatu sudut dalam bentuk radian. Sintaks dari fungsi ini adalah cos x. Kemudian yang ketiga, yaitu fungsi standar arctan, berguna untuk mendapatkan kembali nilai radian dari suatu nilai real. Sintaks dari fungsi ini adalah arctan x. Dalam sintaks tersebut, x bernilai real. Hasilnya berupa nilai radian dari suatu sudut. Karena satuan sudut dalam fungsi standar trigonometri menggunakan radian, jika inputnya berupa sudut dalam derajat, harus dikonversikan ke dalam satuan radian terlebih dahulu. Konversikan sudut dalam derajat ke radian dapat dilakukan sebagai berikut. 360 derajat, 2 pi radian, dan seterusnya. Kemudian mengubah satuan radian ke derajat, dan lainnya. Selanjutnya yaitu fungsi standar matematis yang lain adalah fungsi standar untuk pembulatan bilangan real. Fungsi untuk pembulatan adalah round dan tranche. Yang pertama yaitu fungsi round berguna untuk membulatkan bilangan real ke bilangan bulat terdekat. Sintaks fungsi ini adalah round x. Dalam sintaks tersebut, x bertipe real. Hasilnya berupa bilangan bertipe integer atau long integer. Jika bagian pecahan dari x adalah 0,5 atau lebih, maka fungsi round x akan membulatkan ke atas. Selainnya akan dibulatkan ke bawah. Yang kedua yaitu fungsi tranche berguna untuk membulatkan ke bawah. Sintaksnya yaitu tranche x. Dalam sintaks tersebut, x bertipe real. Hasilnya berupa bilangan bertipe integer karena sifatnya membulatkan ke bawah. Fungsi tranche x ini hasilnya sama dengan fungsi int. Misalnya tranche dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, fungsi yang dibuat sendiri. Programmer dapat juga membuat fungsi yang didefinisikan tersendiri untuk keperluan programnya. Fungsi yang dibuat sendiri ini harus dideklarasikan di bagian identifier di awal program yang ditulis beserta tipe datanya. Tipe deklarasi menunjukkan hasil dari fungsi tersebut. Dalam pendeklarasian suatu fungsi, selalu menggunakan kata tercadang function dan begin end. Secara umum, sintaks dari deklarasi fungsi dalam Pascal adalah function, nama fungsi, var yang dipakai fungsi, tipe data hasil, kemudian begin, rumus fungsi, end, algoritma dan pemrograman. Kemudian contoh deklarasi suatu fungsi. Function f, x, real, begin, fx dikali x dikurangi 5 kali x plus 3 dibagi x, n. Dalam contoh deklarasi tersebut, variabel x dari fungsi f bertipe real, sedangkan hasil dari fungsi f juga bertipe real. Dengan fungsi, beberapa perhitungan pemrograman menjadi lebih sederhana, sebab kita dapat mendefinisikan sendiri beberapa fungsi yang kita kehendaki untuk memudahkan perhitungan. Kemudian, yang keempat, parameter nilai dalam function. Parameter dalam function dapat dikirimkan secara nilai atau secara acuan. Penulisan judul function yang menggunakan parameter secara nilai adalah function besar dalam kurung A, B, tipe data real, variasi real, serta tipe data real. Untuk contohnya akan dijelaskan lebih jelas saat tutorial menjalankan program nanti. Kita skip dulu. Function dengan parameter acuan. Penulisan judul function dengan menggunakan parameter secara acuan adalah sama dengan prosedur, yaitu ditambah var pada deklarasi parameter. Dengan demikian,
nilai parameter acuan ini dapat digunakan sebagai hasil balik. Sintaksnya yaitu function jumlah dalam kurung var a, b. Variasinya tipe datanya berupa integer. Untuk contohnya dapat dipelajari lebih jelas dalam tutorial membuat program nanti. Untuk saat ini kita skip dulu. Lanjut ke selanjutnya yaitu function tanpa parameter. Suatu function tanpa parameter berarti nilai balik yang akan dihasilkan merupakan nilai yang sudah pasti. Jika pada function dengan parameter, parameternya digunakan untuk input pada function dan function akan memberikan hasil balik sesuai dengan parameter yang diberikan sehingga bisa diatur dari program pemanggil. Sedang pada function tanpa parameter, hasil dari function tidak dapat diatur, sehingga function tanpa parameter jarang digunakan. Ya, inilah contohnya. Untuk contohnya lebih jelas dapat dipahami dalam video tutorial mencoba program selanjutnya. Di sini ada 3 contoh. Namun yang akan kita buat tutorialnya adalah contoh 2. Ya, untuk selanjutnya yaitu rekursi pada function. Rekursi adalah di mana suatu function memanggil dirinya sendiri. Proses dapat dilihat pada contoh berikut, di mana fungsi faktor dipanggil oleh dirinya sendiri. Ya, inilah contohnya. Untuk contohnya dapat lebih jelas dipelajari dalam video tutorial membuat program nanti. Ya, demikian adalah paparan materi dari kami. Selanjutnya yaitu kita akan membuat tutorial mencoba program dalam contoh di materi yang tadi kami paparkan. Ini kita akan mencoba membuat program, yaitu program parameter nilai dalam function. Cermati baik-baik ya. Pertama kita ketik program serta nama programnya. Di sini kita menggunakan nama penggunaan parameter nilai. Jangan lupa diakhiri dengan titik koma agar tidak terjadi kesalahan. Selanjutnya yaitu uses crt. Lalu ketik function. Lalu besar A, B, real. Lalu bikin. Lalu if A lebih besar dari B, lalu then besar A. Else, lalu besar B, akhiri dengan titik koma, lalu N,
Selanjutnya var nilai 1, nilai 2 sama dengan real, titik 2 real, lalu begin. Selanjutnya itu clrscr write bilangan 1 sama dengan titik koma, lalu readline nilai 1, titik koma, kemudian write lagi bilangan 2, lalu readline bilangan 2. Nilai 2. Titik koma, kemudian write len bilangan terbesar sama dengan besar nilai 1, nilai 2 tutup kurung, titik 2, 6, titik 2, 2, kemudian titik koma, lalu readline titik koma, lalu yang terakhir n. Ya, jadi kira-kira begini programnya. Kita coba compile. Sepertinya ada kesalahan. Ya. Sebelum tanda titik koma harus dikasih tanda kurung seperti ini. Kita coba compile lagi. Ya, ternyata sukses. Selanjutnya kita coba run. Kita masukkan bilangan 1, misalnya 15. Enter. Kemudian masukkan bilangan 2, misalnya 26. Lalu enter. Ya. Jadi begini hasilnya, bilangan terbesar adalah 26. Program function dengan parameter acuan. Seperti biasa, pertama kita ketik program dan nama programnya. Di sini kita beri nama pengiriman parameter secara acuan. Lalu titik koma.
kemudian uses CRT, titik koma, enter, lalu ketik function, enter, kali dalam kurung var bilangan 1, bilangan 2, jumlah, titik 2, integer, tutup kurung, titik 2, integer, titik koma, lalu bikin, enter, kali, titik 2, sama dengan bilangan 1 dikali bilangan 2, titik koma, enter, jumlah, titik 2 sama dengan bilangan 1 ditambah bilangan 2. Titik koma, enter, kira n, titik koma, enter, var, enter, x, y, z, titik 2, integer, titik koma, enter, lalu bikin, enter, CLR, SCR, titik koma, enter, right, dalam kurung, jangan lupa gunakan tanda petik, bilangan 1 sama dengan tutup kurung, titik koma, readline x, titik koma, lalu write lagi bilangan 2 sama dengan tutup kurung, titik koma, readline y, titik koma, enter, kemudian write line, dalam kurung x, koma, tanda petik, dikali, tanda petik, koma, y, koma lagi, tanda petik, sama dengan tanda petik lagi, koma, kali, dalam kurung x, y, z,
tutup kurung, titik 2, 5, kemudian tutup kurung, titik koma. Enter, kemudian write line lagi, dalam kurung x, tanda petik, tambah atau jumlah, tanda petik lagi, koma, y, tanda petik lagi, sama dengan tanda petik, lalu koma lagi, set, tutup kurung, titik koma, lalu readline, titik koma, lalu terakhir n. Seperti ini programnya, kita coba compile. Ya, sukses. Langsung saja kita run. Bilangan 1 kita masukkan, misalnya 15. Kemudian bilangan 2 kita misalnya 17. Lalu enter. Ya, jadi seperti ini hasilnya untuk program function dengan parameter acuan. Program function dengan parameter acuan. Seperti biasa, pertama kita ketik program dan nama programnya. Di sini kita beri nama pengiriman parameter secara acuan. Lalu titik koma, kemudian uses crt, titik koma, enter, lalu ketik function, enter, kali, dalam kurung, var, bilangan 1, bilangan 2, jumlah, titik 2, integer, tutup kurung, titik 2, integer, titik koma, lalu bikin, enter, kali, titik 2, sama dengan bilangan 1 dikali bilangan 2. Titik koma, enter, jumlah, titik 2 sama dengan bilangan 1 ditambah bilangan 2. Titik koma, enter, kita n,
titik koma, enter, var, enter, x, y, z, titik 2, integer, titik koma, enter, lalu bikin, enter, clr, scr, titik koma, enter, right, dalam kurung, jangan lupa gunakan tanda petik, bilangan 1, sama dengan tutup kurung, titik koma, readline x, titik koma, lalu write lagi, bilangan 2, sama dengan tutup kurung, titik koma, readline y, titik koma, enter, kemudian write line, dalam kurung x, koma, tanda petik, dikali, tanda petik, koma, y, koma lagi, tanda petik, sama dengan, tanda petik lagi, koma, kali, dalam kurung x, y, z, tutup kurung, titik 2, 5, kemudian tutup kurung, titik koma, enter, kemudian write line lagi, dalam kurung x, tanda petik, tambah atau jumlah, tanda petik lagi, koma, y, tanda petik lagi, sama dengan, tanda petik, lalu koma lagi, z, tutup kurung, titik koma, lalu readline, titik koma, lalu terakhir n. Seperti ini programnya, kita coba compile. Ya, sukses. Langsung saja kita run. Bilangan 1 kita masukkan, misalnya 15. Kemudian bilangan 2 kita misalnya 17. Lalu enter. Ya, jadi seperti ini hasilnya untuk program function dengan parameter acuan. Yang ketiga,
program, fungsi tanpa parameter. Jangan lupa dalam memberi judul itu kita gunakan underscores. Terus di sini saya gunakan uses crt titik koma tipe huruf sama dengan string. Saya batasi 20 saja, titik koma, function garis titik 2 huruf titik koma pagin. Saya gunakan garis titik 2 sama dengan petik sama dengan petik titik koma end titik koma pagin, kemudian clrscr titik koma return kurung buka garis kurung tutup titik koma return kurung buka Pascal kurung tutup titik koma return kurung buka garis kurung tutup titik koma redline titik koma kemudian end titik. Lalu kita coba compile. Nah, bila sudah sukses seperti ini, bisa kita langsung ke run saja. Kita coba run. Nah, maka hasilnya akan seperti itu. Program terakhir saya beri contoh program rekursi pada fungsi. Saya gunakan uses crt titik koma function faktor kurung buka bilangan titik 2 integer kurung tutup titik 2 real titik koma pagin if bilangan sama dengan 0 then faktor titik 2 sama dengan 1 else faktor titik 2 sama dengan faktor kurung buka bilangan min 1 kurung tutup bintang bilangan titik 2 n titik koma var n titik 2 integer titik koma pagin clrscr titik koma write kurung buka berapa faktorial sama dengan
kurung tutup, titik koma, readlen, n, kemudian return, kurung buka, n, titik 2, s, faktorial, sama dengan petik, koma, faktor, kurung buka, n, kurung tutup, titik 2, 9, titik 2, 0, kurung tutup, titik koma, readlen, titik koma, end, titik. Kemudian kita coba compile. Nah, sudah sukses. Kita bisa langsung ke run. Kita coba run. Nah, kita coba masukkan angka 5. Maka hasilnya seperti itu. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam membuat program. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.